Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Al-ayah. Wa qala nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Ya'la Sadda ibni Ausi radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol al-qayyisu man dana nafsah. Shadaqa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin majelis jamaah salat maghrib di Masjid Agung yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah di kesempatan petang ini, ba'da maghrib ini, kita bisa berada dalam satu majlis. Kita sama berharap di hadapan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mendapatkan keberkahan, mendapatkan di antara karunia, nikmat dan anugerah yang sesungguhnya terus kita harapkan dalam kebaikan dan amal kesalehan. Majelis ilmu itu menjadi wasilah yang sangat penting untuk kita, karena inilah sesungguhnya bagian dari cahaya, bagian dari bimbingan dan hidayah yang Allah sampaikan melalui ayat-ayatnya, dan mudah-mudahan Allah bukakan hati dan pikiran kita untuk bisa menerima kebenaran dari sisinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya melanjutkan kajian rutin kita tentang kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah menginjak bab yang ke-9. Setelah bab ke-8 kemarin kita bicara tentang istiqomah, bagaimana orang bisa teguh dalam pendirian dan keyakinan. Ternyata dalam bab 9 ini sesungguhnya masih ada hubungannya, tetapi bagaimana sesungguhnya, persoalan utama kan bagaimana sesungguhnya menciptakan agar orang itu bisa melakukan amal istiqomah. Istiqomah itu gampang diucapkan tetapi sulit dijalani. Kita kalau di pesantren, kebetulan kami membina Ma'had Tahfidzul Quran di Insan Qurani di daerah Waru sana, Baki. Itu para santri itu rata-rata kalau bicara, kami ini kalau menghafalkan Al-Quran, karena mungkin ya masih timur usianya, masih muda, itu relatif jauh lebih mudah Ustadz. Tetapi setelah lulus, setelah kita bertemu sudah menjadi alumni, yang paling sulit itu adalah istiqomah untuk murojaah, menjaganya. Ini yang paling berat. Jadi orang itu kadang-kadang ketika memperoleh sudah bisa mendapatkan, seringkali kemudian bisa menjadi kendor karenanya. Maka ternyata ada satu bab yang ditampilkan oleh Imam An-Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin ini, berkaitan dengan bab at-tafkiru fi azimi makhluqatillahi ta'ala wa fana'id dunya wa ahwalil akhirah wa sairi umuriha wa taksirun nafsi wa tahdibaha wa hamliha alal istiqomah. Jadi bab tentang bagaimana kita bisa menciptakan, bisa mengajak dan bisa bersikap alal istiqomah itu. Caranya bagaimana? Ternyata caranya adalah dengan
at-tafkiru fi adimi makhluqatillahi ta'ala. Jadi merenungkan, untuk bisa berpikir, untuk bisa melihat dengan hati tentunya, dengan akal tentang ciptaan Allah yang maha agung ini, dan ini luar biasa. Dan berpikir juga tentang wa fana'id dunya, tentang dunia yang sementara ini, wa ahwalil akhirah, dan huru-hara nanti menjelang hari akhir, wasairi umuriha, dan semua urusan-urusan di dalamnya, wa taqsir an-nafsi wa tahdibaha wa hamliha alal istiqamah. Sehingga banyak kemudian orang yang bisa menjadi lalai karenanya. Maka inilah yang bisa nanti mendorong kita untuk bisa senantiasa diajak atau ditarik agar kita ini terus bersikap istiqamah. Imam Syekh Al-Utsaimin saat mensyarahkan bab ini, beliau memberikan sebuah peristilahan. Jadi orang zikir itu ada dua katanya. Ada jenis orang mengingat Allah itu. Yang pertama kata beliau adalah zikrut tamah, zikir yang sempurna. Zikir yang sempurna itu apa? Zikir itu bagaimana menghubungkan hati ini, pikiran ini untuk bisa lekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau yang tamah itu artinya sempurna. Itu maka yang terjadi itu antara lisan dan hatinya itu selaras. Lisan dan hatinya itu selaras, dan ini sempurna. Makanya inilah sebuah konsep yang menjadi istiqomah saat orang nanti bisa terdorong untuk senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua itu adalah ini zikrun nakis. Ini zikir yang kurang. Zikir yang kurang itu apa Ustaz? Itu Syekh Al-Utsaimin menyebutkan ketika mau mencoba menjelaskan ayat yang akan digunakan oleh Imam An-Nawawi saat ingin bercerita tentang bagaimana istiqomah dengan cara berpikir, artinya merenungkan tentang ciptaan Allah ini. Maka ada zikrun nakis, itu ada bagaimana orang berzikir yang kurang itu ya zikirnya yang berbunyi itu hanya lisannya, tapi hatinya nggak nyambung gitu. Jadi ini orang ini sudah bisa wiridan. Wirid itu apa Ustadz? Wirid itu zikir yang diulang-ulang, tetapi hatinya itu tidak ikut wiridan gitu. Jadi kadang-kadang gitu. Mungkin banyak di antara kita yang sampai mungkin diminta mengingat Allah sekian ribu kali, sekian kali, itu inginnya sebenarnya hatinya juga ikut atas apa yang ia ucapkan. Tapi yang terjadi mungkin lisannya yang ngomong ini, tetapi hatinya entah kemana. Allahu a'lam bishawab. Nah, inilah yang menjadi masalah sangat serius untuk kita. Maka bagaimana sesungguhnya agar zikir kita ini betul-betul bisa tamah, bisa menjadi sempurna. Makanya Imam An-Nawawi menampilkan pertama kali itu Quran surat As-Saba ayat 46, di mana Allah taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul innama a'idukum biwahidatin an taqumu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru. Nah, ini menarik sekali. Jadi ketika Allah taala berfirman, katakanlah sesungguhnya aku hendak memperingatkan kalian suatu hal saja. Apa itu? Biwahidah, yang satu itu. Apa itu? Antakumu lillahi. Antakumu lillahi itu agar kita ini bisa menghadap Allah betul gitu. Artinya di sini para mufassir ada yang menyebutkan kalimat ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Jadi semata-mata kepada Allah itu ya dengan ikhlas betul. Jadi dengan hanya semata-mata Allah Ta'ala yang wahid itu, yang satu itu. Maka simbol tauhid itu biasanya diwujudkan dalam telunjuk jari yang satu. Itu yang kita gerakkan saat Anda tahiyat. Jadi baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir itu kan, tangan itu kan ketika menunjuk itu Anda ucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi itu simbol.
Makanya kadang-kadang ketika kita sudah tidak berdaya saat ketika ingin mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya tunjukkan sebuah simbol bahwa ya hanya satu sesungguhnya. Itu seperti bahasanya Bilal bin Rabah saat ketika dia disiksa sedemikian keras oleh majikannya karena dia sudah menjadi pengikut dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun batu yang sangat besar itu kemudian ditimpakan di tubuhnya yang sesungguhnya sudah sangat tidak berdaya saat itu karena dia disiksa siang dan malam hampir tidak pernah berhenti, maka demi Allah tidak ada ucapan yang sesungguhnya memberikan keistiqomahan pada Bilal bin Rabah ini kecuali kalimat ahad, ahad, ahad. Jadi zikirnya ahad itu kalau dalam bentuk ucapan ya ahad, 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 itu simbolnya adalah ya telunjuk tangan yang satu ini. Makanya kalau orang ingin menunjukkan sesuatu yang satu, sesuatu yang tauhid, la ilaha illallah, itu ya dengan konsep telunjuk itu sesungguhnya sudah menunjukkan bahwa fisiknya pun berzikir. Jadi fisiknya, jadi di tengah ketidakberdayaan itu yakinkan betul bahwa yang satu ini yang akan kita tuju, yang satu ini yang akan kita cari. Nah, ini makanya ayat ini penting. Baik kalian itu nanti datangnya masna wa furoda, baik itu Anda berdua-dua atau bersama-sama maksudnya, atau sendirian. Nah, sendirian. Summa tatafakkaru, kemudian kata Allah Ta'ala, kemudian berfikirlah kalian semua. Nah, ini menggunakan akal pikiran. Makanya Islam ini agama yang sangat memperhatikan tentang potensi manusia, tentang diri kita ini, bahwa kita ini adalah manusia yang berpikir, atau dalam bahasa ilmu mantik itu hayawanun natik. Jadi kita ini mungkin ibarat binatang atau makhluk-makhluk yang lain, yang membedakan kita ini ada natik. Kita ini punya alur, punya cara berpikir. Makanya yang menarik kemudian Imam An-Nawawi menyambung dari ayat Quran surat As-Saba ayat 46 ini, kemudian diikuti dengan Quran surat Ali Imran ayat 190-191. Ini ayat yang cukup masyhur Bapak-bapak. Mungkin banyak diantara kita yang sudah jadikan itu bagian dari wirid kita, zikir kita saat kita mencari ayat-ayat utama. Ini inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada yang menarik dari ayat ini di tafsir Departemen Agama. Saya baca asbabun nuzul turunnya ayat ini yang dikisahkan dari At-Tabari atau Abi Hatim itu pernah menyampaikan bahwa orang-orang kafir jahiliyah, jadi di masa di Mekah itu saat itu mendatangi orang-orang Yahudi untuk menanyakan tentang konsep kenabian, dan kemudian mereka bertanya juga bagaimana sesungguhnya Nabi Musa yang kalian kenal itu, apa keistimewaannya, apa keunggulannya, apa kemampuannya. Maka orang Yahudi ini bercerita tentang yang luar biasa atas Nabi Musa alaihissalam itu. Termasuk dia ceritakan Nabi Musa itu punya tongkat, Nabi Musa itu bisa mengeluarkan cahaya atas tangannya dan sebagainya. Dan ini bagian dari kekuatan-kekuatan apa yang diizinkan oleh Rabb-nya untuk membuktikan risalah kenabian atas Nabi Musa ini. Kemudian habis itu orang-orang kafir jahiliyah ini datang lagi, tidak kepada orang Yahudi, tetapi yang dicari adalah orang-orang Nasrani, karena inilah sumber yang dianggap juga ada hubungan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Rasul Muhammad itu mendeklarasikan menjadi seorang nabi, dan bertanya juga apa sih sesungguhnya keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam ini. Maka kemudian mereka menceritakan orang-orang Nasrani ini tentang bagaimana hebatnya Al-Masih ini, bagaimana dia bisa menyembuhkan penyakit sopak, menyembuhkan orang buta yang sejak lahir. Jadi
orang ini betul-betul nggak punya mata, dan itu bahkan bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Aneka macam penyakit bisa tersembuhkan. Dan demi Allah, saat itulah kemudian orang-orang kafir jahiliyah itu mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian mereka meminta, wahai Muhammad, andaikan engkau ini nabi, maka jadikan, ini permintaan mereka, mintalah sama Tuhanmu sebagai sebuah proses bukti yang nyata bahwa Bukit Sofa itu bisa menjadi emas yang bisa kami nikmati bersama. Ini karena memang kota Makkah itu adalah kota yang sesungguhnya tidak punya sumber daya alam, saudara. Jadi di sana ya kering, kerontang dan seterusnya, dan memang masyarakatnya adalah para pedagang. Maka mereka minta, kalau memang kau betul nabi, maka ya jadikan itu Bukit Sofa ini sebagai emas. Nanti mungkin kita ini menjadi bangsa, menjadi negeri yang ya bahasanya ya nanti bisa menjadi makmur, tercukupi dalam urusan dunia. Dan betul saudaraku yang dimuliakan Allah, saat itulah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, bahkan minta kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dalam sebuah riwayat, Aisyah juga menceritakan tentang peristiwa turunnya Quran surat Ali Imran ayat 190-191 ini. Karena ini ayat ini yang kemudian memberikan jawaban atas apa yang mereka minta. Jadi tentang bukti kebesaran Allah, ketauhidan Allah, keberadaannya itu ya proses penciptaan alam semesta ini hakikinya sudah cukup. Makanya waktu itu Rasulullah minta izin kepada Aisyah istrinya, malam ini kalau diizinkan, dia menawarkan, dia meminta agar saya bisa beribadah sepanjang malam. Jadi kepinginnya sholat malam, sholat lail. Aisyah dia mengatakan, kami sudah sangat bahagia engkau berada di sisiku. Jadi tidak dalam posisi, apalagi dalam posisi ibadah ini ya, saya bisa menjadi sangat tenang dan nyaman. Dan tiba-tiba di tengah malam itu Aisyah terbangun dan ternyata melihat Rasulullah itu menangis, bercucuran betul tangisannya, sangat sedih. Dan itu ternyata terbawa sampai subuh. Jadi Rasulullah itu tiba-tiba menjadi sangat sedih dan menangis terus-menerus sampai bahkan subuh, sampai Bilal bin Rabah, ini muadzin yang bertugas adzan di waktu subuh, itu menjumpai Rasulullah dalam keadaan menangis. Nah, inilah kemudian ditanyakan, wahai Muhammad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada apa dengan engkau? Engkau ini kan hamba yang sudah dijamin ampunannya dari sisi Allah, dijamin surganya. Kenapa engkau bisa bersedih? Ini sebuah pertanyaan yang juga sangat menarik, karena kadang-kadang orang bertanya ketika menangis itu kemudian dipersepsikan dengan bersedih. Tapi apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah kemudian baca Quran surat Ali Imran ini, yang artinya sesungguhnya inna fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi itu, dan wahtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya antara malam dan siang, itu la ayatil liulil albab, itu tanda-tanda bagi orang yang ulul albab. Ulul albab itu terdiri dari dua kata. Ulu itu kalau dalam bahasa Arab maknanya dawu, artinya memiliki, yang mempunyai. Albab itu dari kata lub, itu maksudnya adalah sesuatu yang intisari atau saripati. Jadi makanya ulul albab itu sesungguhnya ingin menunjukkan orang yang mempunyai saripati, keistimewaan atas dirinya. Jadi menjadi sesuatu yang sangat kuat atas yang ia miliki, sehingga dia bisa menjalankan fungsinya menjadi hayawanun natik tadi. Orang yang punya akal itu dia bisa menggunakan akalnya itu dengan baik dan dengan sempurna. Maka kemudian Rasulullah setelah membacakan itu disambung dengan alladzina yadhkurunallaha, itu orang-orang yang ulul albab itu dia bisa berpikir tentang penciptaan langit bumi, pergantian silih bergantinya malam dan siang itu. Maka dia orang-orang yang senantiasa kemudian mengingat Allah, yadhkurunallaha qiyama, baik dia dalam keadaan berdiri, wa qu'uda, baik dia dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dan ketika dia dalam keadaan berbaring, jadi berselekan dengan tubuhnya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, kemudian dia menggunakan fikirnya,
kemampuan akalnya ini yang luar biasa. Atas apa? Atas penciptaan langit dan bumi ini, dan kemudian terucap sebuah kalimat yang sangat indah, dan inilah kalimat yang menjawab sesungguhnya tentang bukti keberadaan Allah dan kebenaran akan adanya, akan keberadaan Sang Khalik ini, dengan kalimat apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi subhanaka faqina adzabannar, maka ya Rabb kami, tidaklah sia-sia Engkau ciptakan tidak sia-sia Engkau ciptakan apa yang ada ini, dan maha suci Engkau, dan kita memohon betul agar dijauhkan itu dari siksa neraka. Jadi ini sebuah bukti yang sangat konkret sesungguhnya atas kehidupan. Sampai Rasulullah kenapa dia menangis, dia sampaikan, tidakkah boleh saya ini menjadi hamba yang syakur. Ini menarik nanti kalimat yang diucapkan Rasulullah. Kenapa Rasulullah menyambung dengan kata-kata alangkah ruginya. Dia mengatakan alangkah ruginya orang yang bisa membaca ayat ini tetapi tidak memahaminya, tidak mengertinya. Ini menarik ini. Artinya kerugian yang sangat besar, Anda dapat ayat ini tetapi ternyata Anda tidak paham dan tidak mengerti apa yang dimaksud. Apa sesungguhnya Ustadz maksud dan maknanya? Jelas atas diri kita. Orang itu kalau melihat konsep hidup alam semesta ini pasti akan menumbuhkan rasa takjub dia akan keberadaannya. Ini hamba Allah yang paham, hamba Allah yang mengerti, hamba Allah yang paham, hamba Allah yang mengerti tentang makna ayat-ayat kauniyah. Jadi kemarin kita juga sempat bahas tentang ayat-ayat Allah itu sebenarnya kan tidak hanya qauliyah, ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga ayat-ayat kauniyah. Dan ayat ini sebenarnya menuntunkan kita bahwa semua apa yang ada dalam kehidupan yang kita alami ini bagian dari tanda-tanda ayat-ayat kauniyah itu sendiri. Inilah yang sangat menarik untuk bisa kita ketahui. Dan orang kalau bisa membaca itu, maka hidupnya sesungguhnya akan penuh dengan menjadi posisinya itu menjadi syakur. Jadi dalam terminologi Al-Quran, dalam bahasa Arab itu ada perbedaan ya. Kata yaskuru, kemudian kata syakirun, maskur, dan syakur itu beda. Jadi mungkin kalau kita sering menerjemahkan hanya bersyukur saja. Jadi kenapa dengan konsep bersyukur Ustadz? Karena nanti inilah yang menghubungkan kita kemudian langsung bisa mengingat Allah, karena bisa menangkap di antara nikmat yang diberikan. Saya ada satu buku menarik yang kebetulan yang menulis ini orang Barat, Robert Emerson. Dia kebetulan seorang psikolog di Amerika yang sering jadi rujukan karena di dunia ilmu psikolog itu ternyata ada banyak riset yang diteliti oleh masyarakat zaman modern ini ternyata adalah tentang sikap bersyukur. Jadi apa sih sesungguhnya orang bersyukur itu? Dan itu dikaji betul. Jadi penelitian-penelitian itu banyak dilakukan dengan aneka macam objek, baik manusianya, kemudian pengaruhnya dan lain sebagainya. Dan ternyata konsepsi bersyukur ini luar biasa ya. Dia menemukan orang bersyukur itu hidupnya jauh relatif lebih bahagia, relatif lebih sehat, jauh dari konsep keluh kesah gitu, macam-macam. Dan orang ini hidupnya membuat orang senang, itu macam-macam. Jadi konsep kemunculannya itu. Lah kebersyukuran itu apa? Nah, kebersyukuran itu adalah saat dia bisa mampu menangkap apa yang Allah Ta'ala berikan, baik sifatnya langsung dari sisinya atau melalui yang lain. Jadi kalau Emerson ini memang ya kebetulan memang ada keberagamaan dia. Jadi mutlak dia bukan orang yang ateis, yang tidak percaya kepada adanya Tuhan, tetapi dia menghubungkan itu dengan Tuhan. Tapi saya nggak ngerti agamanya. Tapi biasanya kalau orang Eropa kan ya agamanya bukan Islam, tapi Allah alam, kita nggak pernah tahu juga. Tapi yang menarik itu konsep penelitian-penelitian yang dilakukan itu. Jadi kalau dalam bahasa agama, Anda bisa baca sebenarnya sebuah konsep yang sesungguhnya juga sangat sederhana, sering kita baca itu di Quran surat
karena nanti muncul lagi tentang kesyukuran itu. Itu surat Ibrahim ya. Wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Inilah saat Allah Ta'ala wa ita'adana, dan telah kumandangkan. Adana itu ya adzan itu ya. Orang kalau menyebut adzan itu kan dikumandangkan, dan Allah sudah memaklumkan itu. Jadi Allah sudah memberikan sebuah proses keputusan besar. Rabbukum la ing syakartum la azidannakum. Apabila kau itu syakartum, apabila kau itu mensyukur, kalian ini bersyukur, la azidannakum, maka pasti kenikmatan itu akan kami tambah. Wala ing kafartum inna adabi lasyadid. Tapi apabila kau mengkufurinya, ada konsep kufur nikmat, maka sesungguhnya adab Allah itu sangatlah keras dan pedih. Ini hukum Allah. Dan kita ketika membaca ayat ini jarang membaca munasabah ayat sebelumnya dan sesudahnya. Makanya di kesempatan petang hari ini, karena ini sempat juga prosesnya disinggung, karena nanti ketemunya dengan orang yang syakur, orang yang sangat bersyukur bisa menangkap semua ayat-ayat Allah, utamanya ayat penciptaan alam semesta ini. Maka ingin saya sampaikan, ini sebenarnya bagian dari sebuah kisah. Jadi 2 ayat sebelumnya nanti Anda ketemu ini di ayat 7 ya. Di ayat yang ke-5, di ayat yang ke-6 Anda akan temukan tentang bagaimana Allah Ta'ala mengutus Nabi Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaannya agar bisa menyelamatkan kaumnya. An ahris qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dzakkirhum bi ayyamillah, agar keluar dari kegelapan menuju cahaya, dan ingatlah agar hari-hari mereka itu senantiasa bisa mengingat Allah. Inna fi dzalika la ayatil likulli sabarin syakur. Itu yang sangat menarik yang ingin saya sampaikan. Sesungguhnya itu tanda-tanda yang hanya akan diketahui oleh orang-orang yang sabar dan syakur, orang yang bersyukur, banyak syukurnya. Syakur itu banyak syukurnya. Nah, ini saya ingin sampaikan, jadi syukur saja tidak cukup, ada kesabaran. Bahkan cerita di ayat yang ke-6 ketika Musa berkata kepada kaumnya tentang nikmat Allah id anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab wa yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim. Jadi saat ketika diingatkan, dikenangkan betul tentang bala'um mir rabbikum adzim, tentang cobaan yang dari Tuhanmu yang sangat nyata saat kau hidup bersama Ali Fir'aun di kerajaannya kaumnya Fir'aun, di mana dia membunuh anak-anak kamu di antara anak laki-lakinya dan kemudian membiarkan yang perempuan hidup. Ya tentunya dengan cobaan yang sangat ceto, itu berat sekali itu saat itu kehidupan orang-orang kaumnya Nabi Musa itu sangat berat. Ini bala itu ternyata memang ada pernyataan dari Allah, ini diturunkan itu dalam rangka memberikan sebuah ujian yang sangat nyata. Nah, seperti kita sekarang ketika sedang kena corona covid ini, sebenarnya sesungguhnya ujian sangat nyata. Itu memang tidak cukup hanya syukur, tapi juga ada likulli sabarin syakur, ada kesabaran. Sabar itu apa Ustadz? Ya bagaimana kita mampu menahan gejolak jiwa, kesulitan hati saat ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan atas diri kita, sesuatu yang tidak kita inginkan, kekurangan-kekurangan yang ada. Ini bisa enggak itu? Makanya kemudian muncul yaskuru. Bagaimana orang itu kemudian akan senantiasa bersyukur. Yaskur itu dalam bentuk fi'il mudhari. Itu artinya banyak kemudian dia akan mencoba untuk bisa bersyukur. Tetapi bahasa orang yang yaskuru itu kalau bahasanya adalah orangnya adalah sakirun atau maskur, itu adalah orang-orang yang kadang-kadang juga di tempo-tempo tertentu itu seringkali juga dia khilaf sehingga kemudian dia tidak bisa menangkap nikmat itu. Tetapi beda dengan syakur. Syakur itu sebuah istilah yang dipakai oleh Al-Quran. Nanti bisa kita buka di Quran Saba
kebetulan ayat yang ke-13 saat ketika Allah Ta'ala bercerita tentang jin-jin yang bekerja pada Nabi Sulaiman yang membuat gedung-gedung yang sangat tinggi, patung-patung, piring-piring yang besar dan kolam dan sebagainya. Maka bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bisa bersyukur kepada Allah. Ini perintahnya, i'malu ala Daud, i'lamu ala Dawuda syukron wa qalilum min ibadiyas syakur. Allah memastikan orang yang dalam posisi syakur itu jumlahnya sangat kecil. Syakur itu siapa tahu Ustaz? Ya tadi, syakur itu ya dia tidak hanya bisa hanya bersyukur melihat apa yang dia dapat, tetapi melihat ayat penciptaan langit dan bumi saja dia sudah sangat matur nuwun betul karo Gusti Allah. Ini yang penting. Dan ini jumlahnya sedikit. Artinya syakur itu ya hidupnya ya dominan betul tentang kesyukurannya itu kepada Allah. Apapun yang diterima, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ala kulli hal. Itu betul yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah, bagaimana orang bersyukur itu atas segala keadaan. Dan dia akan hadapi semuanya itu ya dengan senyum, dengan senang, dengan bahagia. Dan ini tidak banyak. Makanya sangat sedikit itu jumlahnya. Makanya afala yang duruna ilal ibili kaifa huliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir. Itu ayat berikutnya yang disebut Imam An-Nawawi agar orang itu bisa beristiqomah dalam kebenaran di sisi Allah. Itu Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 17:21. Terhadap unta yang diciptakan itu apakah kau tidak melihatnya, langit yang ditinggikan, gunung-gunung yang ditegakkan dan bumi yang dihamparkan itu. Dan itu sesungguhnya semuanya adalah peringatan atas orang yang mau bisa mengingat. Itu Anda bisa bayangkan. Jadi orang mukmin, orang beriman itu, orang yang sudah syakur itu melihat gunung saja dia ucapkan kalimat tauhid, dia ucapkan kalimat tasbih dan seterusnya. Artinya kalimat-kalimat thayyibah itu senantiasa menguasai dirinya. Afalam yasiru fil ard fayanduru, Quran surat Yusuf ayat 109. Apakah kau tidak pernah mencoba istilahnya berjalan di atas muka bumi ini dan tidak menyaksikan atas apa yang kau bisa saksikan? Kita ini bukankah punya mata bisa melihat semuanya? Dan mudah-mudahan itu tidak hanya sekedar jadi keenakan kita memandang, tetapi hati kita ini menjadi dominan untuk bisa lebih mulia. Dan satu hadis agar Anda bisa istiqomah dalam kebenaran yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi itu dari Abu Ya'la Sa'dad bin Aus, tadi saya sudah bacakan, di mana kata Rasulullah, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang disebut orang yang cerdas. Al-Qais itu orang yang bisa menggunakan akal fikirnya. Al-Qais katanya. Itu apa kata Rasulullah? Mandana nafsahu wa amila lima ba'da mautahu. Orang yang bisa menjaga tentang dirinya dan orang ini senantiasa melakukan amal untuk kepentingan akhiratnya, kematiannya. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Tetapi sebaliknya orang yang kalau bahasa al-ajiz itu orang yang sangat kerdil, sangat hina, nggak bermutu bahasanya gitu. Kalau tadi orang yang cerdas luar biasa, ini orang yang kerdil. Itu siapa mereka? Itu adalah man atba'a nafsahu hawaha, orang yang mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsunya aja yang dikejar. Wa tamanna 'ala Allah, dan dia hanya berangan-angan tentang Allah. Naudzubillah min dzalik. Itu penyakit yang paling mengerikan, itu adalah tamanna 'ala Allah. Hobinya itu ya mimpi saja, angan-angan saja. Nggak boleh kita ini selama masih ada kesempatan melakukan amal, karena amal inilah yang nanti bisa menjadi bekal kita, keselamatan kita, dan kita bisa menjadi hidup luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang mengakhiri ceramah ini saya ingin sampaikan, ini apalagi ini bulan Zulhijjah, ini bulan yang sesungguhnya hari-harinya luar biasa. Anda bisa melakukan amal soleh, tidak ada amal kebaikan yang bisa Anda laksanakan yang sangat dicintai oleh Allah di hari-hari ini. Wal fajr walayalin ashr, itu bahkan Allah bersumpah dalam Quran surat Al-Fajr. Nanti kalau Anda baca tafsirnya Imam Ibnu Abbas, wal fajri itu pertanda tanggal 10 Zulhijjah, walayalin ashr
dan 10 hari yang mengawalinya. Dan Allah tidak bersumpah ini kecuali sesuatu yang sangat penting. Itu makanya banyaklah beramal soleh. Ini amal soleh di hari-hari ini punya apresiasi yang sangat luar biasa di sisi Allah. Apalagi nanti di tanggal 9 Zulhijjah itu ada tuntunan yang sangat jelas. Jadi para sahabat, para ulama salafus soleh, Imam Hasan al-Basri itu menyampaikan, walaupun mungkin prosesnya tidak dituntunkan langsung dari Rasulullah, itu tanggal 1 sampai 9 itu puasa terus. Kenapa dengan puasa? Karena puasa itu juga bagian dianggap dari amal soleh. Tapi kalau Rasulullah memang ada puasa itu yang di tanggal 9 Zulhijjah, itu dituntunkan betul. Kenapa dengan 9 Zulhijjah? Karena itu Arafah, Al-Hajjul Arafah. Tidak ada hari di saat dimana Allah Ta'ala akan mengampuni banyak dosa atas dosa yang pernah dibawa makhluknya. Saya mohon maaf, tujuan hidup kita ini kemana sih sesungguhnya? Kan menuju kematian. Masalah sederhananya kita ini sudah punya persiapan apa gitu. Dan demi Allah Anda bisa puasa di tanggal 9 Zulhijjah ini. Rasulullah janjikan 1 tahun dosa Anda yang telah lalu dan 1 tahun dosa Anda yang akan datang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah sebuah kesempatan yang luar biasa. Jangan tidak Anda ambil itu. Ini jangan tidak Anda ambil. Dan kemudian puncaknya di wal fajr itu adalah fasholli li rabbika wanhar. Di Quran surat Al-Kautsar itu juga menunjukkan tentang Idul Adha sesungguhnya. Salat Idul Adha, wanhar, dan kemudian sembelihlah binatang kurban. Makanya menarik untuk kemudian bisa kita renungkan. Ini ada kisah nyata ya, di salah satu tempat, saya mohon maaf, di Jawa ini kebetulan di desa terpencil ada seorang nenek hidup sendiri, nggak punya siapa-siapa dia, itu sangat sederhana rumahnya, bahkan dia dianggap oleh warga kampung itu ya termasuk keluarga gakin. Tapi demi Allah saat kemudian ketika ikut pengajian diceritakan bahwa sesungguhnya kurban itu, kata Aisyah radhiyallahu anha dari Rasulullah, tidak ada di antara binatang kurban hari terbaik itu hari Idul Adha, Yaumun Nahar, dan 3 hari Tasyrik itu adalah amal terbaik itu adalah ketika menyembelih binatang kurban. Kenapa? Darah itu sebelum mengucur sampai ke tanah itu sudah diangkat menjadi saksi di sisi Allah. Bahkan kemudian disebutkan kukunya, kuku binatang itu, kemudian tanduknya, bulunya, itu nanti bisa kau saksikan di akhirat. Pertanyaan saya, ini Masjid Agung besok juga ikut kurban, kira-kira onora sing pesen, aku tak njaluk tanduke, aku tak njaluk kukune, arep tak getung seng, ada enggak kira-kira? Aku tak njikok bulune. Itu kenapa kok hal-hal yang tidak dimanfaatkan dan itu kadang orang akan buang, kenapa disebutkan oleh Allah, oleh Rasulullah? Karena Rasulullah hanya ingin mengingatkan kita, hal yang bagi kita tidak berguna saja dari binatang itu menjadi saksi kita di akhirat, apalagi dagingnya. Itu yang disebutkan para muhadisin ketika menjelaskan hadis ini. Jadi artinya kurban itu balasan pahalanya itu sangat cepat. Maka begitu mendengar yang seperti itu, nenek ini kemudian datang kepada Ustadz bertanya, jenengan termasuk panitia kurban enggak? Enggak, iya. Kemudian dia membawa dari lendangnya itu dikeluarkan uang. Dia katakan tahun ini saya mau berkurban. Itu menerima sambil nangis. Loh, Mbah, jenengan wi yang pantas mendapatkan binatang korban, bukan mau berkorban karena jenengan termasuk orang yang tidak mampu. Mbahnya ini hanya tersenyum, dia pulang, berapa hari datang lagi dan bertanya sama panitianya tadi, ustadznya tadi, Ustadz, jenengan sudah belikan belum itu binatang korban? Dia katakan belum. Dia susul lagi dengan uang ini, saya tambah lagi, mudah-mudahan bisa beli yang lebih besar, katanya. Gitu. Kenapa? Ketika diwawancarai, karena memang setelah peristiwa itu setiap tahun nenek ini korban terus-menerus. Dia katakan ketika dianggap tidak mampu itu, dia katakan urusan korban itu bukan urusan mampu tidak mampu. Ini urusan korban ini adalah urusan bekal kita menghadap Allah, katanya. Dan korban itu sebenarnya urusannya bukan mampu tidak mampu, mau atau tidak mau. Nah, kita ini kadang-kadang sebenarnya urusannya bukan tidak mampu tetapi tidak mau. Ini masalahnya. Makanya korban ini ya harus kita ingatkan betul. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita kadang-kadang menganggap remeh yang seperti ini. Sedangkan ini kesempatan besar. Di zaman Nabi Adam sudah diuji. Ada muncul 2 manusia yang mengapresiasi tentang perintah korban. Anda saksikan ada Habil yang mengapresiasi dengan sangat positif, diberikan yang terbaik dengan korban, maka korbannya diterima Allah. Tapi ada manusia tipologi Qabil. Demi Allah dia juga menjalankan itu, tetapi yang diberikan adalah barang-barang yang sudah tidak memberi manfaat. Ini naudzubillah min dzalik. Ini contoh wong kikir, wong sombong, wong angkuh dan seterusnya. Inilah makanya
harus kita renungkan, kita evaluasi atas diri kita. Maka ada guyon, Ustadz, bedanya korban dan poligami itu apa itu? Wah, saya agak kebingungan menjawab itu. Tapi ternyata yang bertanya itu ngasih jawaban sendiri. Kalau korban itu sebenarnya banyak yang mampu tapi tidak mau. Tapi kalau poligami banyak yang mau ning jane ora mampu. Ibu-ibu protes, enggak gitu Ustaz jawabannya. Jawabannya apa? Kalau korban itu enggak ada hubungannya dengan poligami, tapi kalau poligami mesti ada yang dikorbankan katanya gitu. Allah alam. Ya inilah nilai-nilai. Dan demi Allah banyak kesaksian diantara hamba Allah, orang berkorban itu balasannya sangat cepat, hidupnya insya Allah juga akan jauh lebih dimudahkan. Saya punya karyawan 20 puluhan tahun di tempat kami itu, saya mohon maaf, itu bertahun-tahun setiap hari Raya Idul Adha itu bikin stroke untuk masjidnya sana di daerah Wonogiri, disumbangkan, minta sumbangan daging-daging terus itu. Tapi suatu saat 4 tahun yang lalu dia mendapat komentator dari seorang hamba Allah. Kowe iki nek ngono terus kapan kowe sugih? Wong awake dhewe iki nek arep tuku hewan kurban dadak ning Wonogiri tuku ning kono, kowe ning ora tau kurban dhewe malah wedhusmu sapimu do didoli. Monggo nek ngenekke acara mantenan hitanan anak iso mbeleh sapi, nek pas kurban malah ora. Demi Allah itu dia terpicu betul ketika dikatakan kowe nek ngono kuwi ora tau mungkin iso dadi wong sugih. Akhirnya demi Allah habis itu dia kemudian melu iuran kurban bayar sekian juta bisa beli sapi dan seterusnya. Dan yang luar biasa, kalau dulu mau pulang ke kampung saja kadang-kadang ya tidak golek mobil silian dan seterusnya, sekarang bisa punya mobil sendiri gitu. Dan yang luar biasa, tahun depan insya Allah umroh, udah daftarkan Ustadz, saya itu begitu korban, hidup saya jadi lebih dilapangkan. Jadi ingin saya sampaikan, gak ada yang hilang ketika Anda berkorban, semuanya akan terbalas dengan sempurna di hadapan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kesempatan ini bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan ngomong tidak mampu ning handphone Samsung tipe 7 yuta itu yang perlu dijual kadang-kadang gitu. PT Honda regane 5 yuta ning kon tuku wedhus ra gelem, naudzubillah. Mudah-mudahan tidak terjadi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aku qouli astaghfirullahaladzim. Mari kita tutup majelis dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.